Oke, Bray, obrolin aja. Jadi obrolin aja kali ini hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Gue udah kedatangan seorang narasumber yang ingin menjelaskan salah satu kampung yang ada di daerah Bekasi. Asal usul kampung ini disebut dinamakan kampung Keramat Nangka, itu asal mulanya gimana. Nah, kali ini gue udah kedatangan narasumber. Lu saksiin aja terus channel YouTube gue Ian09. Jangan di skip videonya, obrolin aja. Nah, ini gue udah sampai di kampung Keramat Nangka yang ada di Bekasi. Jadi di kampung Keramat Nangka itu ada salah satu bangunan, ini dia bangunannya, yang banyak orang yang salah paham dengan bangunan tersebut. Banyak orang mengira di dalam bangunan ini tuh ada makam penemu kampung Keramat Nangka, padahal faktanya bukan, Bray. Nah, buat kalian yang mau tahu di dalamnya tuh apa sebenarnya, lu ikutin aja terus, obrolin aja kali ini. Apa-apa. Dulu. Nah, ini dia dalamnya. Assalamualaikum. Ini di dalam bangunan yang dikeramatkan oleh orang-orang kampung sini. Nah, banyak orang tuh yang salah paham, Bray. Di dalam bangunan ini banyak orang yang mengira kalau di dalam bangunan ini tuh adalah makam pendiri atau penemu kampung Keramat Nangka, padahal pada faktanya di dalam bangunan ini tuh nggak ada makam. Wan, ini boleh gue singkap nggak hordingnya, Wan? Nah, ini assalamualaikum. Nah, ini isi bangunannya. Ini kayu nangka yang dijadiin meja, ada kursi juga. Ada, kalau kata orang zaman ini tuh batang pohon nangka ini, Bray. Coba kita lihat dari depan. Tuh. Ternyata di dalam bangunannya tuh yang banyak orang bilang makam pendiri kampung Nangka, ternyata kayu nangka, Bray, yang udah dijadiin barang-barang peralatan rumah tangga. Nah, ini ada ceritanya nih, makanya kayu nangka ini dibilang keramat. Nah, hari ini gue udah ada narasumber yang mau menceritakan asal usulnya. Nih posisi belakang bangunannya. Udah ini sih, udah di apa sih, udah di area permukiman warga. Cuma memang bangunan ini tuh banyak orang yang salah paham dengan isi bangunan ini. Banyak orang yang bilang kalau isi bangunan ini tuh kuburan gitu, makam ya bisa dikatakan sesepuh lah yang ada di kampung Keramat Nangka. Padahal pada faktanya tadi kalian lihat sendiri kan. Mulai. Nah, jadi teman-teman, di depan gua udah ada Bang Iwan. Jadi Bang Iwan ini adalah salah satu cucunya dari salah satu sesepuh yang ada di kampung Keramat Nangka. Nah, Bang Iwan ini tahu asal muasal kampung Keramat Nangka ini dikasih nama Keramat Nangka itu dari cerita kakeknya yang salah satu sesepuh di kampung ini.
Bang Iwan, gue boleh nanya-nanya sedikit ya? Boleh. Jadi gimana nih Bang, asal muasalnya Kampung Keramat Nangka ini? Dulu tuh di sini ada pohon nangka gede tinggi tuh. Pohon nangka itu tiba-tiba rubuh. Nah, pohon itu diambilin sama warga sekitar. Ada yang dijadikan meja, bangku, dumpang, dan punya alat rumah tangga lah. Dan setelah beberapa hari terjadi, kayu itu pun balik lagi ke asal mulanya. Oh, jadi si pohon nangka ini tumbang, ya. Kayunya ini diambilin sama warga, Iya, betul. dijadikan alat-alat rumah tangga kayak kayu apa sih, meja, kursi gitu, terus tumbukan padi ya, Iya. kalau nggak salah ya ada Iya, ya dalamnya. iya. Tapi si kayu yang udah jadi bahan alat rumah tangga ini tahu-tahu balik lagi ke tempat semula Ya, betul. yang ada, yang di pohonnya itu, di pohon semulanya gitu. Oh gitu. Kalau Bang Iwan sendiri gitu pernah dengar dari cerita dari kakeknya gitu, sebenarnya kayu nangka ini ada sesuatu yang spesial kah atau memang pohon nangka yang biasa gitu? Ya, setahu cerita dari kakek saya sih dulu hanya kayu biasa, kayu biasa yang tumbang tuh, nggak ada apa istimewanya, nggak ada kayu itu, kayak seperti kayu nangka yang lainnya. Tapi apa sih orang-orang sekitar sini melihat kejadian yang terjadi, lalu mereka langsung menyebutkan kampung ini, wah berarti kampung ini dinamain Keramat Nangka atau gimana Bang asal muasalnya tuh? Ya, asal muasalnya ya enggak, awalnya dia dari punangka itu. Asal muasalnya itu punangka, jadi orang-orang pikir itu punangka itu apa adanya lah, ada apa spesialnya kan. Kayaknya spesial ternyata kan itu punangka biasa aja. Karena punangka itu waktu itu jadiin alat rumah tangga seperti meja, kursi, numpang, alat padi, balik lagi ke asal mulanya, mungkin apa masyarakat itu menilai apa pohon itu memang harus kembali ke asalnya. Oh gitu. Nggak boleh disimpan di rumahnya masing-masing. Ya berarti pada intinya memang ada pesan tersendiri ya. Ya tuh. Dari si pohon nangka ini mungkin ya kepada warga, kayu ini jangan diambil loh sebenarnya gitu. Makanya dengan ya bisa dikatakan apa ya, bisa dikatakan dengan izin Allah mungkin ya. Iya, mungkin. Kayu ini balik lagi ke tempat semula. Nah, selama kayu ini ada di dalam bangunan ini, Bang, pernah nggak ada sesuatu yang terjadi gitu? Maksudnya entah si bangunannya yang rubuh terus tahu-tahu berdiri sendiri, entah bangunannya yang lain ketimpa angin gede tapi bangunan ini enggak gitu. Ada nggak pernah kejadian kalau gitu? Apa ya, kalau dari bawah sendiri enggak ada kejadian. Mungkin dulu tahun 2000 berapa gitu, dari ke bawah dulu kan angin kenceng tuh. Dia tuh ketiban pohon, cuman cuma atasnya doang, bawahnya enggak. Karena pohon itu apa saling menumpang, jadi jadi itu enggak nyampe ke bawah. Oh, jatuhnya Menumpang, saling tumpang tindih tumpang gitu. tindih. Jadi nggak sampai ambles ke bawah Enggak, jatuhnya. enggak. Nah, dulu nih Bang, waktu zaman kakek nih, ada nggak sih ritual-ritual? Kita bisa, ini bukan ritual gaib ya yang dibicarakan, budaya lah bisa dibilang. Ada nggak sih ritual-ritual kebudayaan yang dilakukan di bangunan ini? Kalau zaman dulu sih ada, setiap malam satu suro itu pasti diadakan wayang kulit, temen namanya ruat. Kalau wayang di ruat itu kita nonton wayang itu harus sampai habis, sampai selesai. Kata kakek saya kalau tentunya sampai habis, entah jalan untuk ketemu siapa. Tuh. Oh gitu. Ternyata apa penunggu sini, apa dari wayangnya gitu. Kalau dari pemerintah Kota Bekasi sendiri, Bang, pernah nggak ada wacana dari pemerintah Kota Bekasi kalau apa sih bahasanya, keajaiban alam lah bisa dibilang ya, keajaiban alam ini
mau dijadiin cagar budaya di Kota Bekasi atau mau dijadiin apa gitu dari Kota Bekasinya sendiri? Kalau dulu sih sempat dengar di tahun 2022 itu udah ada rencana dari Kota Bekasi mau dijadikan cagar budaya yang ada di Bekasi. Cuman sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah selanjutnya. Oh, berarti memang udah pernah ada gitu? Pernah ada rencana kalau bangunan ini tuh mau dijadiin cagar budaya gitu di Kota Bekasi. Bisa dikatakan bisa dibilang mau dijadiin seperti yang ada di Sumur Batu ya? Sumur Batu, di Keranggan, seperti kayak gitu. Cuman sampai sekarang belum terwujud nih cita-cita itu. Iya, betul. Ayo dong Pak Wali Kota, nih ada nih di Kampung Keramat Nangka yang ada di Bantar Gebang Rawalumbu nih Bang ya? Rawalumbu. Yang ada di Rawalumbu. Ini ada cagar budaya nih di sini nih yang harus dilestarikan, bener nggak Bang Iwan? Betul, ya benar. Biar anak-anak muda yang dibilang Gen Z nih nggak lupa sama budaya kampungnya, bener nggak? Nah Bang, pernah nggak Abang denger gitu cerita dari orang-orang kampung atau kakek Abang sendiri nih yang menceritakan hal-hal gaib yang pernah terjadi di bangunan ini gitu? Kalau dengan cerita dari kakek saya sih, dulu kalau ada orang sakit kalau di sini dia cocok, pohon itu nanti di tengah itu ngeluarin air. Ngeluarin air, nanti air minum tuh kalau dicocok sembuh. Mungkin kalau dia nggak cocok, pohon itu nggak ngeluarin air, tetap kering. Gitu. Padahal pohon itu nggak basah, tapi dia kalau cocok kayak gitu pasti ngeluarin air. Ya berarti intinya ya ikhtiarnya di pohon lah gitu kan. Tapi tetap nih kita berdoanya mah sama Yang Maha Kuasa, bener nggak? Tuh, ya bener. Gitu. Orang kampung sini Bang, orang kampung sini sendiri tahu nggak sih kalau di dalam bangunan ini itu sebenarnya bukan makam yang ada? Tahu, kalau orang-orang pribumi ya Kampung Keramat Nangka ini tahu kalau itu pohon, bukannya kuburan yang orang-orang pikir kayak orang-orang pikir gitu. Kan kalau orang-orang luaran dari kampung sini kan pada mikirnya ini tuh di dalam bangunan ini tuh makam ya, pendiri Kampung Nangka ya bilangnya. Iya. Padahal di dalamnya tuh pohon nangka yang tumbang ini kan. Berarti sebelum bangunan ini berdiri tuh ini tuh pohon nangka yang udah tua mungkin Bang ya? Udah tua. Di sini dulu masih kebun kosong gitu. Karena dia tumbuhnya di sini, terus tumbang ya. Atasnya gini baik aja, emang asal mulai di sini, dia nggak boleh kemana-mana, dia tetap di sini. Oh gitu, ya. Bang Iwan, lu nih sebagai anak muda yang ada di Kampung Nangka nih, ada nggak sih lu kepengenan gitu anak-anak muda sini nih melestarikan kebudayaannya? Bisa gue bilang bangunan ini atau urban legend atau cerita legenda kampung lu ini bisa gue bilang bagus juga nih ya. Ada nggak kepengenan biar anak-anak muda sininya tuh tetap ngejaga kelestarian Kampung Keramat Nangka gitu? Ya sebenarnya sih ada keinginan biar anak-anak muda itu biar tahu ini ada kampung sejarah itu, Kampung Keramat Nangka kan, kampung mereka sendiri kan. Biar para anak muda itu kan biar paham, jangan setelah orang tua kita yang dahulu udah nggak ada kan jadi mati seperti ini. Saya tuh orang-orang muda yang sekarang tuh ayo kita bergerak kan, ini kan budaya kampung sendiri kan, terkenal dengan Kampung Keramat Nangka kan. Kalau anak mudanya nggak bergerak ya siapa lagi kalau bukan anak muda? Iya benar. Berarti memang dari dulu bangunan ini tuh udah bahasanya udah dilestarikan lah ya. Cuman yang melestarikan tuh orang-orang tua dulu ya. Anak-anak muda sekarang ya belum. Gitu. Mungkin kayak muda sih kalau adanya RT baru sih. RT juga masih muda tuh. Kemudian sih RT juga bergerak gitu, ngangkat anak muda buat ngidupin ini kembali gitu. Keramat Nangka ini. Jangan setelah orang tua kita dulu udah nggak ada, dilupakan gitu. Jadi terbengkalai aja gitu. Padahal ini tuh udah masuknya udah bisa dibilang sejarah ya, cagar budaya juga masuknya ya Bang Iwan ya. Oke. Bang Iwan, ada pesan-pesan khusus nggak dari lu buat anak-anak muda yang ada di Kampung Nangka nih? Ya pesan saya sih semoga anak muda Kampung Keramat Nangka tuh peduli dengan adanya cagar budaya kan, cagar budaya kan.
Nah, pesan saya sih mudah-mudahan anak muda yang di kampung tangga ini mau gitu apa jadi pengurus di kampung tangga ini biar apa biar apa tidak terlupakan buat anak cucu kita nanti diceritakan kembali lagi kepada dia gitu. Ya pada intinya Bang Iwan mau nih anak-anak mudanya bergerak gitu untuk melestarikan lagi, untuk merawat lagi gitu kan cagar budaya yang ada di kampung Kramat Nangka ini. Nah salah apa sih bisa dibilang cagar budayanya itu pohon nangka yang tumbang dijadikan bahan bangunan terus balik lagi nih gitu kan. Oke Bang Iwan, terima kasih banyak atas waktunya udah mau ngobrol sama gua di channel YouTube gua. Makasih banyak atas atensi kalian semua. Gua Ian pamit, obrolin aja.